Ya, selamat siang semua. Boleh buka kamera. Kita kuliah sudah agak terlambat. Benar, mohon maaf tadi ada ujian di pasca sarjana. Jadi terlambat join di kuliah praktikum perkerasan. Ayo semua, orang semua mulai kuliah. Boleh buka kamera ya. Jadi hari ini kita akan kuliah pada pertemuan yang ke-14. Pertemuan ke-14 ini artinya kita tinggal 2 kali lagi, kemudian kita akan melaksanakan ujian atau berakhir. Jadi ujian rencana itu pertemuan ke-16. Pertemuan ke-16 itu masih 2 minggu depan. Jadi minggu depan kita ada pertemuan sekali lagi, kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dan pada pertemuan ini seperti biasa, NIR juga punya video yang akan kita tampilkan dalam kuliah, karena kita kuliah menggunakan online, jadi tidak bisa untuk melakukan praktikum secara langsung, tetapi kita menggunakan video yang sudah pernah dikerjakan oleh yang lain. Jadi hari ini kita membuat campuran desain, yaitu campuran untuk mix desain. Jadi boleh kalian catat ya, ini agak penting. Campuran itu, mix desain atau job mix formulanya, itu tergantung dari material apa yang akan kita buat. Jadi kalau kita membuat material, contohnya campuran aspal panas HRS. Nah, kalau kita membuat campuran aspal panas HRS, berarti kita menggunakan gradasi senjang. Kemudian kalau kita mengganti, misalnya kita mau membuat campuran aspal panas ACWC. Nah, kalau kita menggunakan campuran aspal panas ACWC, berarti kita menggunakan agregat rapat atau agregat dense atau agregat baik. Nah, agregat rapat atau agregat dense berbeda dengan agregat senjang. Coba, Mir mau tanya kepada kalian yang hadir. Coba Fikri Karundeng belum buka kamera ini. Fikri cuma join tapi coba buka Fikri. Masih mute Fikri, boleh kasih unmute. Fikri Karundeng. Fikri Karundeng boleh buka kamera. Kemudian ada pertanyaan yang Mir mau sampaikan. Apa itu perbedaan antara gradasi menerus dan gradasi senjang? Ayo silakan Fikri. Buka dulu DP mic. Mic masih mati. Gradasi menerus itu apa Fikri? Kalau menerus dulu. Ayo silakan. Ayo Fikri, jangan terlalu lama kalau orang udah online. Kalau orang bilang ini pulsa apa jalan ya. Nah, gitu. Ada yang mau disampaikan Fikri? Ayo Fikri tahu apa dong? Selain itu, selain menerus apa? Kalau senjang tahu enggak? Baik, masih ulang di Fikri gambar. Ayo Fikri, biar tunggu ini. Apa Fikri? Belum tahu? Hah? Mic, masih mute. Fikri mic, masih mute. Boleh kasih unmute. Coba siapa yang boleh? Siapa yang tahu apa itu perbedaan gradasi senjang dan gradasi menerus? Silakan, Luka kah, Julio? Bantu Pak Fikri dulu, Fikri belum tahu. Ayo silakan.
Luka aja, Luka, silakan Luka. Gradasi menerus adalah apa? Kalau gradasi menerus itu benar gradasi yang baik DP itu rapat, jadi semua ada DP Sama ada itu, ukuran-ukuran. semua ada itu coba jelaskan. Bagaimana itu? Contohnya bagaimana? Jadi tiap DP sama ukuran untuk ukuran-ukuran yang ada di saringan itu ada DP ukuran-ukuran agregat. Kalau senjang ada salah satu yang hilang. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya. Luka boleh buka file laporan yang tentang gradasi itu. Ukuran-ukuran butiran. Nah, itu. Coba kalau Luka boleh buktikan ke Mener atau ke teman-teman, mana itu file ukuran butiran yang semuanya ada? Mau share screen Mir? Boleh share screen. Ya, itu memang share screen. Ya Mir pakai HP Mir, jadi nggak bisa share screen. Nggak bisa kan? Oke. Biar nanti Mener yang share screen. Jadi Mener akan contoh, kasih share screen. Apa sih itu ukuran-ukuran? Jadi kalau kita pernah mengikuti percobaan analisa saringan, itu kan ada ukuran-ukuran, ada analisa saringan yang ukuran saringan bertumpuk dari yang besar sampai yang kecil. Yang kecil itu yang saringan nomor 200. Kalau dia lolos dari saringan nomor 200 dan ada di paling bawah, ada di tempat tadahnya itu tempat pengumpulnya. Nah, tempat pengumpulnya itulah yang disebut dengan pan. Jadi pan itu tidak ada di lubang. Pan itu adalah tempat untuk menampung dari material yang lolos dengan saringan terakhir, saringan nomor 200. Oke. Sekarang mereka kasih lihat sini. Hati-hati ya, ini mereka juga kasih tahu, semua bilang ini termasuk kisi-kisi soal ujian. Perhatikan. Ini adalah campuran yang disebut dengan campuran AC. Aspal konkrit, ada dua. Aspal konkrit itu bisa sebagai aspal konkrit wearing dan aspal konkrit binder. Kalau aspal konkrit wearing course, dia lapis permukaan paling atas. Nah, ketebalannya itu bisa minimal 6, minimal 4. 4 bisa lebih. Nah, kemudian ada aspal konkrit binder course, singkatannya ACBC. Kalau ini kan ACBC ya, aspal konkrit wearing course, aspal konkrit binder course, BC. Itu kalau ACBC 6 cm. Jadi antara 4 tambah 6, 10. Makanya sering kalau kalian nanti sudah bekerja atau masih mahasiswa pun boleh lihat kalau mereka dari Balai Jalan, BPJN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yang di kantor ada di Suwaan sana, itu adalah balai yang menangani jalan nasional. Itu balai itu adalah perwakilan dari Kementerian PU. Nah, mereka selalu melakukan overlay ingat ya, pelapisan ulang dengan ketebalan 10 cm. Itu minimal. Kalau LHR-nya sangat rendah, mereka akan melapis seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah muatan sumbu terberat di jalan arteri itu minimal 10 ton. Jadi kalau dia lebih dari 10 ton, ya apalagi dia bisa tampung. Nah, kalau jumlah kendaraan yang lewat semakin banyak, otomatis bisa lebih ketebalannya. Nah, inilah urutan saringan yang kita lihat di ACWC. Atau gradasi apa ACWC tadi? Ayo, lu kok gradasi apa tuh ACWC? ACWC adalah gradasi menerus. Nah, ini. Yang pertama nomor saringan 37,5 mm. Kalian bisa bayangkan kan 37,5 mm itu sama dengan 3,75 cm. 3,75 cm ya kira-kira hampir 2 jari lah, gitu. 2 jari orang dewasa. Kemudian saringan di bawahnya adalah saringan nomor 25 atau 1 inci. Nah, 1 inci ini saringan yang ukurannya sekitar 2,5 cm. Kemudian 19, kemudian 12,5, yang terakhir nomor 200. Di bawah nomor 200 itu adalah pan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tingkatan atau 12 saringan. Nah, kemudian ada lagi campuran aspal panas yang apa? Yang ukurannya tidak tersedia semua.
Itu apa itu contohnya yang tidak tersedia semua? Campuran HRS. HRS sama dengan ACWC. Dia di samping berfungsi sebagai lapis permukaan, dia juga ada lapis permukaan yang binder. Jadi HRSWC dan HRSBC. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana video dari praktikum ini. Jadi kita akan lihat bagaimana sih video dari praktikum campuran aspal panas yang dikerjakan oleh beberapa perguruan tinggi yang lain. Kita akan saksikan. Ini yang pertama. Boleh kelihatan ini sudah tershare. Nah, ini kita mulai. Jadi di sini kalau ukuran dari tiap-tiap fraksi tadi tidak sesuai, tidak masuk dalam kurva Fuller, kita bisa modifikasi. Kita atur supaya ukuran-ukuran komposisi setiap ukuran itu tersedia. Nah, jadi tadi dorong atur semua apa ada. Nah, sekarang proses waktu mereka mau mencampur antara agregat dengan aspal, mereka panaskan dua-dua. Mereka panaskan di boleh dibilang belanga goreng yang berbeda. Jadi setelah suhu pencampuran tercapai, maka tadi kan cucuk dengan apa? Cucuk dengan ini apa? Termometer. Kemudian mereka campur. Jadi ada suhu pencampuran. Suhu pencampuran mesti tercapai baru boleh campur. Tetapi sebelum apa? Ini dia mereka masih ingat kan yang perhitungan kadar aspal optimum kau. Perhitungan kadar aspal optimum mereka coba dulu dari presentasi yang berbagai macam. Ada yang 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, mungkin sampai 9. Kemudian setiap variasi campuran punya tiga sampel. Nah, itu mencari kadar aspal optimum. Ini contoh percobaan di salah satu kadar aspal. Jadi kadar aspal yang mereka campur di sini, ini salah satu. Jadi bayangkan berapa banyak itu sampel yang mesti dibuat. Kalau variasinya ada 5 variasi, satu variasi 3 sampel berarti 15. Nah, ini mereka sekarang dalam proses pemadatan. Pemadatan itu kalau di lapangan kan menggunakan alat pemadat. Kalau ini menggunakan alat pemadat tangan. Jadi ada yang juga pakai mesin. Jadi ini harus diangkat dan lepas jatuh. Jumlah tumpukannya itu ada hitungannya, ada jumlahnya. Di laporan bisa dibaca. Jadi setelah sisi sebelah padat, kemudian diputar, dilakukan dengan sisi yang lain. Jadi ini kelihatan molnya kan tinggi. Ini molnya tinggi sebenarnya, itu molnya bagi dua. Jadi dia tidak dibuat setinggi itu. Ini proses menggunakan dongkrak, mau kasih keluar itu sampel. Jadi sampel yang ada dikeluarkan. Setelah terjadi pemadatan yang sempurna. Nah, gitu. Jadi ini nanti untuk kadar aspal, misalkan ini kadar aspal 5% ya. Ini ada 3 sampel nanti. Nah, itu diberi kode. Ini 4,5 itu kalau 4,5%.
tulis 4,5A. Nanti ada 4,5 yang B, 4,5 yang C, begitu dan seterusnya. Jadi kalau dia ada 5 variasi, berarti ada 5 kali 3, 15. Nah, kenapa pakai kertas? Pakai kertas supaya tidak melengket di tumbukan, di plat tumbukan. Kemudian ini pengukuran dimensi. Nah, kita kan buat setiap sampel itu maunya sama ukurannya. Tetapi pada saat kita mencampur, pada saat kita menumbuk, mungkin terjadi ada beda-beda sedikit. Jadi belum tentu timbangan yang sama menghasilkan ketebalan, kalau boleh dibilang benda uji ini ya, ketebalan benda uji atau briket yang sama. Nah, kemudian ini benda uji disimpan pada suhu 60 derajat selama 30 menit. Nah, ini sebenarnya setelah padat, kan beda dengan beton. Kalau beton menunggu 28 hari. Kalau kita ini sudah padat, sudah bisa digunakan. Setelah direndam dalam butterbath selama 30 menit, sudah langsung bisa diuji stabilitas. Ini adalah uji stabilitas Marshall. Nah, Marshall stability dalam satuan kilogram, kalau untuk AC itu minimal 800 kg per cm bujur sangkar. Nah, ini nanti lihat, caranya begini. Jarumnya kan berputar, kemudian nanti akan ditekan. Begitu briket atau benda uji ini retak, berhenti. Baca berapa dial yang terbaca. Jadi indikatornya kita harus perhatikan baik-baik karena ini warnanya kan hitam. Mungkin pakai senter, jadi di center terus di bagian briket supaya kalau dia pecah langsung kita stop, jadi dia jangan terus lagi. Itulah nilai kuat tekannya. Nah, kalau nilai kuat tekannya tidak dapat 800, nah berarti tidak sesuai standar. Nah, banyak faktor. Kebanyakan sih rata-rata terpenuhi. Yang deskripsi contoh yang kemarin mereka kasih contoh di tugas di contoh materi yang ada salah seorang mahasiswa punya skripsi itu masuk semua. Jadi dia tidak ada yang di luar spek, semua masuk. Nah, yang paling inti sebenarnya kita jangan salah membuat kurva Fullernya. Diagram kurva Fuller itu harus masuk, tidak boleh tidak masuk. Ini Ner mau cari diagram kurva Fuller yang menunjukkan bagaimana gradasi dense atau gradasi baik atau gradasi menerus itu terpenuhi. Nah, kalau gradasi itu tidak terpenuhi, berarti kita salah membuat campuran. Bukan campuran HRS ini yang kita buat, campuran yang lain. Nah, ini sekarang Mer mau kasih lihat ya. Ini adalah share screen untuk kurva Fullernya. Nah, ini kurva Fuller, perhatikan. Kurva Fuller itu ada dua batas. Batas atas yang warna merah ini, putus-putus, batas bawah juga yang di bagian bawah warna merah ini. Perhatikan yang garis hitam. Yang garis hitam ini adalah gradasi yang kita buat. Jadi tidak boleh keluar. Idealnya gini, Ner bisa suruh kalian bikin begini. Ini kan contoh yang di lolos berapa nih? Saringan nomor 4. Ini kan agak banyak ke bawah. Harusnya dia ada di tengah, bagusnya ada di tengah. Nah, kalau dia di tengah kita bisa atur. Kita bisa tambah kurang apa sehingga waktu kita campur-campur tadi cocok. Nah, ini juga agak ke atas, harusnya bisa di tengah. Ini juga agak ke bawah, harusnya ada di tengah. Kita bisa atur, makanya tadi Mer bilang, harusnya kita bisa atur-atur itu komposisi agregat sehingga gradasinya masuk sebagai gradasi menerus atau gradasi baik. Nah, di penelitian ini, yang di penelitian skripsi mahasiswa ini, dia menggunakan aditif. Bagaimana aditif ditambahkan ke dalam campuran ini, apakah akan lebih baik atau lebih jelek? Nah, itu masalahnya. Nah, dia bikin percobaan seperti itu. Nah, kemudian pernah juga penelitian seperti ini, mereka membuat variasi begini. Yang garis hitam ini mereka bikin rapat ke atas, mendekat ke atas. Kalau dia ada di bintik-bintik merah atas, itu tidak salah. Itu adalah batas atas. Masih di koridor. Tapi kalau dia keluar, nah itu satu titik aja keluar, berarti itu tidak memenuhi spek. Nah, mereka bikin waktu itu yang percobaan pernah bimbing 3-4 tahun lalu, ini garis hitam, pertama mendekat ke merah atas. Kemudian ada di tengah, ideal. Kemudian ada di bawah, mendekat ke bawah. Nah, itu ada 3 hasil yang diperoleh.
Tiga hasil itu menentukan ternyata gradasi itu tidak boleh mendekati batas atas. Tidak boleh juga terlalu mendekati batas bawah. Efeknya ini yang turun, ini naik, ini turun. Jadi di penelitian kriteria Marshall itu ada banyak yang akan diperiksa. Jadi, nah ini mereka kasih contoh ya. Ini semua penelitian aspal properties. Ada penelitian titik lembek, titik nyala, titik bakar, dan lain-lain. Kalian harus periksa. Seperti juga gradasi. Seperti pemeriksaan waktu di Vertigo. Nah ini, biar mau kasih lihat, ini yang hasil Marshall kriteria. Jadi kriteria Marshall, hasil pengujian Marshall, stabilitas, ini keluar seperti ini. Nah ini satu titik ini tidak cuma satu sampel, ini ada 3 sampel. Jadi begini, pertama dia cari dulu kadar aspal optimum. Kadar aspal optimum yang sebelumnya sudah menghabiskan 15 sampel. Selesai, yaitu buang. Kadar aspal optimum ketemu berapa? Misalkan terambil 6,5. Ya, sekarang 6,5 pakai untuk aditif. Variasinya apa? Variasi aditif. Jadi bikin lagi percobaan baru. Jadi jangan kalian pikir sekali percobaan selesai. Jadi pertama cari dulu KO, kadar aspal optimum. Begitu ketemu baru kita masuk dalam percobaan. Tetapi kalau di proyek kan tidak ada penelitian selain KO. Jadi begitu selesai KO ya sudah selesai. Dapat kadar optimumnya misalkan 6,5, kita langsung melakukan pencampuran skala besar menggunakan AMP dengan kadar aspal optimum 6,5. Ini yang karena ini penelitian stabilitas, ya ini 6,5 masuk sudah ini ketemu. Jadi kemudian didapat ini berdasarkan hasil ini ketemu ini yang paling tinggi. Karena aspal dia coba kan dari 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15 sampel untuk mendapatkan KO. Nah, terakhir berdasarkan itu dia ketemu KO berapa. KO-nya ketemu berapa ini. Terakhir di bawah. Kadar aspal yang berturut-turut berdasarkan nilai stabilitas syaratnya minimal 0,6, semua masuk ini. Oke. Ini aditifnya. Jadi aditif yang dipakai adalah aditif superbond, kemudian ini tambahannya 0%, 0,2, 0,4, 0,6. Nah, sekarang ini contoh dari campuran aspal panas AC. Nanti ada lagi campuran aspal panas HRS. Kalau HRS bedanya gradasinya senjang. Oke, demikian NIR jam 17 ini ada persiapan ujian lagi di Pasca. Kalian boleh kumpulkan tugas, NIR sudah submit, ada di GCR. Nanti kalau ada pertanyaan, kan minggu depan kita masih ada kuliah lagi. Boleh kita tanya minggu depan. Kemudian absen sudah NIR kirim di WA Group. Silakan bagi yang belum isi absen, bisa isi absen. Tapi dengan nggak usah print screen, bukti aja, bikin daftar. Daftar sudah mengisi absen. 1 sapa, 2 sapa, begitu. Oke, begitu ya semuanya. Terima kasih, selamat sore. Tuhan berkati. Kalau ada yang belum bikin tugas, saya bilang harus ya. Kalau tidak lengkap hasil tugasnya, mohon maaf, nggak bisa ujian. Tidak bisa ikut ujian semester, ujian akhir semester. Oke, selamat sore. Ya, kita ketemu lagi di depan. Ya. Terima kasih, Selamat sore. Terima kasih.